Bismillah, saya nyoba TWS Realme lagi. Setelah kemarin yang paling atas, sekarang justru yang paling terjangkaunya yaitu Realme Buds T200 Lite. Tenang, R7 sama T200 biasa masih dalam antrian. Nah, dibanderol di harga resmi Rp199.000, Buds T200 Lite ini menawarkan spek seperti begini. Sudah menggunakan Bluetooth versi 5.4 dengan kodek SBC dan ESC, dia punya driver berukuran 12,4 mm yang dinamakan Dynamic Bass Driver. Punya rating waterproof IPX4 dan support Realme Link untuk ubah equalizer, assign touch control, dan untuk manage dual device connection-nya. Betul, dia sudah punya fitur dual connection. Tapi yang ini belum punya ANC ya. Meski punya quad microphone dengan AI yang malah lebih dipergunakan untuk ENC alias Call Noise Cancellation. Per buds-nya diklaim punya 7 jam playtime dalam single charge di volume 50% atau total 48 jam playtime kalau dengan charging case-nya. Oh ya, Realme Buds T200 Lite ini tersedia dalam 3 pilihan warna, hitam yang kamu lihat, dan juga ada putih serta ungu muda. Desainnya sih oke dengan finishing matte yang mendominasi buds ini dan aksen pola cakram digital di bagian touch sensornya. Kayak CD gitu ya. Nah, TWS ini digadang-gadang punya ketahanan yang baik dengan kelulusan dalam pengujian suhu, jatuh, hingga buka tutup case dan colok cabut port chargingnya sebanyak ribuan kali. Dalam paket penjualan, tidak disertakan lagi kabel Type-C, namun ekstra ear tips berbagai ukuran masih ada. Lalu, hasil pengujian alas saya menunjukkan kalau bass shaker tes agak loose ya, namun bebas dari rattle maupun burst. Ini tanda-tanda kalau powernya besar. Kemudian, virtualisasi 8 arah terdengar akurat, pun suara tidak terdengar berkumpul di tengah, yang artinya soundstage-nya juga tergolong luas. Dan separasi instrumen juga cukup jelas, alias ya oke. Kemudian delay video sudah rendah, gerak bibir dan suara di video YouTube sudah terasa sinkron, dan delay buat gaming saya nilai oke banget. Di mana gerakan-gerakan di PUBG Mobile sudah sinkron, dengan ekor langkah tersisa 2 langkah saja. Menyalakan gaming mode jadinya nggak signifikan lagi ya buat mengurangi delay. FYI, saya main di Realme 14T ya. Tapi sayangnya mikrofonnya di bawah rata-rata, di mana peredaman kebisingan minim banget, kemudian suara robot kentara alias tidak natural, detail juga agak kurang, meski gainnya masih aman. Kalau saya nilai, mikrofonnya paling kepake buat main game saja. Coba deh dengerin. Ya, ini dia contoh rekaman audio dan mikrofonnya Realme Buds di 200 Lite, 200 Lite ya. Silakan bandingkan. Sekarang saya pindahkan audionya ke hasil perekaman dari smartphone yang saya pakai buat ngerekam video ini ya. Ya benar, kalau misalkan kerasa lebih noisy wajar. Karena di kiri saya nyalakan sebuah kipas angin dan di kanan sebuah video saya setel di smartphone saya ya, Cafe Noise Video. Oke, kita kembali ke TWS ini, mikrofonnya, dan saya akan matikan kipas serta pause videonya. Sudah lebih hening sekarang. Silakan perhatikan baik-baik, apakah suaranya pelan-pelan makin bulat, makin jernih, makin detail, makin tidak putus-putus. Dan segini kira-kira kepake nggak buat meeting online atau video call, ya buat komunikasi lah ya. Kan buat TWS earphone terjangkau kayak gini, harusnya tujuannya dipakainya buat itu sih, nggak buat konten. Oke, komen aja ya, segini kepake atau tidak. Oke, kita masuk ke masalah kualitas suara dan karakter. Saya sudah menebak kalau ini bakal baset banget, muda-mudi sentrik, karena powernya memang kerasa besar ya dari awal. Jadi overall karakternya warm, boomy, dan powerful, jauh dari bright maupun balance. Di mana bassnya beneran boomy, menggelegar, agak over, dan dorongan powernya itu terasa ekstra. Ini tuningan defaultnya memang pakai clear bass ya, tapi ini memang dibawa ke warm, powerful, melebar gitu suara bassnya, jadi kontrolnya nggak sebaik Buds R7 Pro di EQ yang sama. Memang wajar sesuai harga, termasuk ngejar selera segmen untuk konsumen terjangkau. Tapi dijamin kuping bakal cepet capek sih ini, jadi buat anak muda aja deh ya, silakan.
Nah, vokal bisa ditebak ekstra gaung, memang lebih berat alias agak turun pitch-nya juga, dan bisa dibilang sedikit mendem, tapi ini lagi-lagi sebagai efek samping dari bass yang didorong terlalu maju. Buat dengerin podcast sih ini enak banget ya tipe vokal begini, tapi buat dengerin murotal rasanya kurang pas, dan lagi-lagi bakal bikin kuping cepet capek. Untuk treble, ceringnya masih dapat sih sebetulnya, cuma distorsi bassnya lagi-lagi masuk banget sektor lain. Apa mau dikata, di karakter warm memang susah ya buat enjoy sektor high ini. Oke, bass head, super warm, dan nonjolin power. Dengan delay minim, ini sih udah ketakar banget kalau Buds T200 Lite ini di-tuning buat gaming. Biar lebih bombastis gitu ya suaranya. Nah, mobile gamers yang kupingnya masih pada kuat bakal cocok deh pakai TWS yang satu ini. Catatan paling agak berat nih di kualitas perekaman mikrofonnya aja, perlu banyak peningkatan. Sementara fitur dual connection membantu banget buat mereka yang kerja di laptop sambil sesekali terima telepon ke HP. 199.000 ya wajar sih. Namun rasanya fitur ANC sekarang sudah mulai banyak masuk ke level harga di bawah 200.000 ini. Jadi siap-siap Realme banyak saingan. Saran saya kalau butuh fitur ANC dan masih mau pakai Realme, naikin lagi budgetnya dan cek Realme Buds T200 yang nggak pakai Lite. Itu sudah punya ANC dan kodeknya sampai LDAC. Serta punya beberapa fitur yang ada di Buds Air series juga. Kalau mau tunggu bahasan saya, boleh. Mau saya bikinin nggak? Tapi kalau memang udah cocok sama T200 Lite, terutama buat mereka yang nyari TWS buat gaming dengan budget minim, produknya saya munculkan di video ini dan silakan cek juga link di deskripsi untuk cari harga termurahnya. Oke, hatur nuhun reviewnya sampai di sini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.